que escape mi alma. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series Money Heist season yang kelima. Untuk season 4 kemarin diakhiri dengan diperlihatkan profesor yang ditangkap oleh Sierra. Apakah di season ini profesor bisa melepaskan diri? Yuk simak aja sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan profesor yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Sierra. Sierra yang sudah sangat muak dengan perbuatan profesor, lantas memaksanya untuk membocorkan semua rencana perampokan yang sudah ia buat. Namun, profesor dengan tegas berkata kalau ia tidak akan pernah mengkhianati anggotanya meskipun nyawanya sendiri taruhannya. Sementara Rachel yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung, otomatis langsung mengambil alih posisi kapten dan memimpin jalannya perampokan tersebut. Seperti yang sudah diduga oleh profesor, setelah kedatangan Rachel ke dalam gedung, Tamayo tentunya akan semakin marah karena merasa sudah dibohongi oleh profesor. Dan di saat itulah ia akan gencar melakukan intervensi militer untuk mengembalikan harga dirinya. Dan Rachel sudah diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi situasi tersebut. Namun situasinya kali ini sedikit berbeda karena profesor tak bisa membantu mereka karena sedang disekap oleh Sierra. Oleh sebab itulah Rachel terpaksa harus menghadapi situasi itu tanpa adanya arahan dari profesor. Dan benar saja Tamayo langsung menghubungi pihak militer yang dipimpin oleh seseorang bernama Sagasta. Sagasta sendiri dikenal sebagai seorang veteran perang yang tidak peduli dengan nyawa seseorang. Jadi jika ia sudah bertugas, maka baik lawan ataupun kawan akan habis dibunuh demi mendapatkan kemenangan. Alhasil Sagasta pun mengingatkan jika ia sudah turun tangan, ia tak bisa memastikan kalau semua sandera akan bisa diselamatkan. Dan untuk penyerangan kali ini, Sagasta ingin membawa anak buahnya sendiri yang memang sudah berpengalaman dalam perang. Untuk menarik pihak militer ke dalam kasus ini, Tamayo lagi-lagi membutuhkan kambing hitam agar tidak dianggap tak mampu menangani kasus itu sendirian. Jadi, ia pun membuat berita palsu tentang Sierra yang sekarang menjadi buronan dianggap telah bekerja sama dengan profesor. Sementara Sierra yang berada di markas profesor terus memaksanya untuk memberitahu rencana perampokan tersebut. Namun profesor memilih untuk tetap diam meskipun kakinya ditembak dan tubuhnya dibiarkan bergantung. Namun apapun yang ia lakukan, Sierra tetap tidak bisa membunuh profesor. Karena bagaimanapun juga, profesor harus tetap hidup agar bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Alhasil Sierra pun kembali menyelamatkan profesor dan memintanya untuk segera menghubungi Rachel dan memberitahukan semuanya. Rachel dan yang lainnya yang mendengar kalau profesor sudah tertangkap sangat terkejut sekaligus putus asa. Mereka pun merasa tidak yakin kalau mereka bisa menyelesaikan perampokan itu tanpa bantuan profesor. Tak lama kemudian pasukan militer pun akhirnya tiba. Rachel, Tokyo, dan Monica pun menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan Tamayo. Di sana, Tamayo meminta Rachel untuk menyerah dan segera membebaskan semua tawanan. Nah, di saat itulah Rachel pun menyadari kalau Tamayo sepertinya tidak tahu tentang penangkapan profesor. Yang dimana artinya, Sierra bergerak sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu, Rachel pun yakin masih ada harapan kalau profesor bisa bebas dari Sierra. Jadi untuk mengulur waktu, Rachel pun berjanji akan segera membebaskan Gandia. Begitu kembali ke dalam gedung, Rachel sangat terkejut melihat Bogota yang sedang menghajar Gandia. Pasalnya Rachel baru saja berjanji akan membebaskan Gandia, jadi ia tidak boleh dibunuh. Kondisi itu pun membuat Rachel dan kawan-kawan lengah karena berusaha memisahkan Bogota dan juga Gandia. Sehingga mereka pun tidak menyadari Arturo dan tawanan yang lain mulai mengambil senjata untuk melawan para perampok. Setelah mendapatkan senjata, Arturo dan para tawanan lain pun mulai menyerang dan segera kabur.
Raquel dan anggotanya pun tak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Sampai akhirnya Arturo, gubernur bank, dan beberapa tawanan yang lain pun terjebak di sebuah ruangan yang ternyata merupakan ruangan penyimpanan senjata. Di saat para perampok sibuk dengan urusan Arturo, pihak Sagasta pun tiba di lokasi gedung bank. Untuk menahan serangan dari militer, Raquel pun segera memerintahkan Bogota untuk membebaskan Gandia. Dengan begitu, pihak militer pun kembali mundur sesuai dengan perjanjian dengan Tamayo. Di dalam gedung, Raquel dan yang lainnya masih mengepung Arturo dan para tawanan di depan ruangan senjata. Namun karena sudah putus asa, Arturo pun mencoba memancing amarah Denver agar ia goyah. Tak disangka, Monica yang juga mendengar perkataan Arturo merasa sangat muak dan berniat mengepung Arturo melalui lubang ventilasi. Dan benar saja, saat sampai di dalam ruangan penyimpanan senjata, Monica terlanjur ditutupi amarah dan langsung menembak Arturo. Di dalam markas, Sierra merekam profesor dan memintanya untuk membuat video pengakuan. Namun ia terkejut karena Marcel dan Benjamin yang tiba-tiba datang ke markas profesor. Ia pun langsung memukul profesor sampai pingsan dan mulai menyiapkan jebakan. Marcel dan Benjamin yang sampai di dalam markas melihat profesor di atas ranjang dan mengira ia tertidur. Namun Sierra tiba-tiba muncul dan langsung menyuntikkan bius pada Marcel. Sementara Benjamin dikepung di dalam toilet dan terpaksa harus menyerahkan diri. Kini Sierra sudah memiliki 3 tawanan, yaitu Profesor, Marcel, dan juga Benjamin. Setelah Arturo tertembak, Monica pun sadar kalau perbuatannya itu akan membahayakan anggota yang lain. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelamatkan Arturo. Oleh sebab itulah, Raquel dan yang lainnya harus merelakan Arturo dan beberapa tawanan untuk dibebaskan agar Arturo bisa segera mendapatkan pertolongan. Setelah itu, Tamayo tampil di hadapan awak media untuk mengumumkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Sierra. Hal ini dilakukan agar pihak militer segera mendapatkan akses untuk penyerangan ke dalam gedung. Oleh sebab itu, Tamayo pun mengatakan Sierra saat ini sudah ditetapkan menjadi buronan karena sudah bekerja sama dengan profesor. Sierra yang melihat berita itu pun merasa sangat kecewa dengan perkataan Tamayo. Padahal Sierra merasa sudah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Namun, apa yang ia terima, ia malah difitnah bekerja sama dengan komplotan perampok. Guncangan perasaan yang Sierra rasakan membuat ia merasa tertekan dan ketubannya pun akhirnya pecah. Dalam keadaan itu, hanya Profesor, Marcel, dan Benjamin yang bisa membantu proses persalinan Sierra. Alhasil, Sierra pun terpaksa membebaskan mereka agar bayinya bisa diselamatkan. Dengan pengetahuan yang ia miliki, Profesor pun akhirnya berhasil menyelamatkan bayi Sierra. Di dalam gedung, Raquel memimpin yang lainnya untuk bersiap-siap menghadapi serangan militer. Pada serangan kali ini, Sagasta akan dibantu oleh Gandia agar bisa masuk ke dalam gedung. Sagasta dan pasukannya pun masuk melalui atap gedung dengan cara meledakkan bom di atap gedung bank. Profesor yang melihat hal itu dari televisi sangat terkejut dengan tindakan yang diambil oleh pihak militer. Ternyata Sagasta memang tak main-main saat mengatakan kalau ia tak peduli jika ada tawanan yang mati saat ia menyerang gedung bank. Yang terpenting baginya adalah mereka bisa menangkap para perampok, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tak disangka ledakan yang terjadi ternyata membuat Helsinki tertimpa reruntuhan bangunan. Lalu Sagasta dan anggotanya pun turun dan menyerang para perampok. Di sana sudah ada Raquel dan yang lainnya yang sudah bersiap dengan pertahanan mereka. Palermo kemudian menembakkan basoka yang membuat beberapa anggota Sagasta terluka cukup parah. Karena hal itu, Tamayo pun berencana untuk menambah pasukan yang akan membantu Sagasta. Profesor yang sudah terbebas dari Sierra segera mengambil tindakan untuk menghentikan Tamayo. Beruntung saat membebaskan Arturo sebelumnya, Raquel sempat memasangkan borgol yang sudah dilengkapi dengan penyadap suara pada gubernur bank.
Jadi dengan alat itu, profesor pun bisa mendapatkan bukti-bukti rencana jahat Tamayo yang sudah memfitnah Sierra. Rekaman itu pun digunakan oleh profesor untuk mengancam Tamayo agar tidak bisa menambah pasukan ke dalam gedung. Alhasil, demi menyelamatkan karirnya, Tamayo pun terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh profesor. Karena hal itu, Sagasta dan pasukannya pun terpaksa harus melanjutkan peperangan tanpa adanya bantuan dari Tamayo. Setelah itu, Palermo dan yang lainnya pun berhasil membebaskan Helsinki dengan memanfaatkan kondisi pasukan Sagasta yang sedang terdesak. Kemudian Denver, Manila, dan Tokyo datang dari arah berlawanan untuk mengepung Sagasta dan pasukannya. Dalam keadaan itu, Sagasta terus meminta bantuan pada Tamayo untuk mengirimkan pasukan tambahan, namun karena ancaman profesor, Tamayo terpaksa menolak permintaan Sagasta. Hal itu pun membuat Sagasta marah karena merasa dijadikan umpan oleh Tamayo. Alhasil, Sagasta pun melemparkan granat dan mengacaukan keadaan. Hal itu pun membuat Tokyo, Denver, dan Manila terpisah dari anggota kelompok yang lain dan dikepung oleh pasukan Sagasta. Oleh sebab itu, Tokyo dan yang lainnya pun harus berusaha untuk menahan segala serangan dari pasukan Sagasta sambil menunggu bantuan dari anggota yang lain. Saat itu, Sagasta dan pasukannya berusaha merusak pintu tempat Tokyo dan yang lainnya bersembunyi agar bisa lebih mudah menyerang mereka. Oleh sebab itu, Denver dan Manila pun segera mengambil besi yang cukup tebal untuk dijadikan tameng mereka. Di saat itu, Sagasta pun menghubungi sniper yang berada di luar untuk menargetkan tempat Tokyo dan yang lainnya saat ini. Profesor yang melihat situasi itu meminta Tokyo untuk mengulur waktu sampai ia bisa membebaskan mereka semua. Oleh sebab itulah, Tokyo pun kembali menggunakan triknya untuk membuat Gandia goyah. Dan benar saja, dengan sedikit kata-kata licik, emosi Gandia pun terpancing sehingga ia melakukan sesuatu tanpa adanya aba-aba dari Sagasta. Ia pun melemparkan sebuah granat yang bisa dengan mudah ditangkis oleh Tokyo. Akibat kecerobohan Gandia, beberapa pasukan Sagasta pun akhirnya tewas di tempat. Selagi Tokyo sibuk mengulur waktu, Bogota dan yang lainnya ditugaskan untuk melubangi pintu besi agar bisa membebaskan Tokyo, Denver, dan juga Manila. Lalu, Monica sendiri ditugaskan untuk menyelamatkan Helsinki yang saat ini sedang terluka cukup parah. Di dalam markas profesor, Sierra mulai merasa jauh lebih tenang dan perlahan-lahan mulai berdamai dengan profesor. Bagaimanapun juga, Tamayo telah mengkhianatinya, namun profesor di sini malah menyelamatkan nyawa putrinya. Kembali ke keadaan di dalam gedung, saat itu Tokyo mendengar adanya pergerakan dari sisi lain di ruangan tersebut. Ia pun mendekati tempat itu dan merasakan ada dua orang anak buah Sagasta yang mencoba melubangi tembok di sana. Alhasil, Tokyo pun langsung menembak kedua anak buah Sagasta. Namun tanpa disadari, semua itu ternyata adalah bagian dari rencana Sagasta agar sniper yang berada di luar bisa menembak Tokyo. Dari penyerangan itu, Tokyo setidaknya mendapatkan 5 luka tembak di kaki dan tangannya. Denver dan Manila yang melihat hal itu sangat terkejut dan mencoba menyelamatkan Tokyo. Namun dengan keadaan Tokyo saat ini, Denver dan Manila berada di situasi terdesak dan bisa saja menjadi korban penyerangan selanjutnya. Di tengah kepanikan itu, Monica secara tak terduga menemukan jalan, yaitu dari sebuah lift barang setinggi 6 lantai. Namun tentu saja dengan keadaannya saat ini, Tokyo merasa tak mungkin bisa melewati lift tersebut. Jadi ia pun meminta Denver dan Manila untuk pergi menyelamatkan diri, sementara ia akan berusaha menahan Sagasta dan pasukannya. Semua yang mendengar perkataan Tokyo pun sadar kalau Tokyo tak akan bisa diselamatkan. Di saat itulah Rio berhasil membobol lantai dan melihat Tokyo berjuang seorang diri. Tokyo berkata ia sangat bahagia karena bisa melihat Rio untuk terakhir kalinya. Namun momen menyedihkan itu tak bisa bertahan lebih lama karena Sagasta, Gandia, dan pasukannya mulai masuk ke dalam ruangan. Tokyo dengan luka di sekujur tubuhnya tetap nekat menembak seperti orang yang sudah kesurupan.
Meskipun begitu, ia tentu saja kalah karena lawannya sangatlah banyak. Tapi yang paling mengejutkan adalah di saat-saat terakhir hidupnya, Tokyo tetap ingin melakukan yang terbaik demi bisa membantu anggota yang lain. Ia ternyata sudah menyiapkan kalung bom yang langsung ia ledakan begitu Sagasta Gandia dan pasukan berada di sekitarnya. Yap, begitulah cara seorang Tokyo untuk mendedikasikan dirinya demi keberhasilan anggota yang lain. Meskipun ia dikenal sebagai seseorang yang temperamental dan tidak bisa diatur, namun ia ternyata selalu melakukan yang terbaik meskipun nyawanya sendiri yang harus dipertaruhkan. Jadi begitulah akhir perjuangan dari seorang Tokyo. Profesor yang berada di markas menyalahkan dirinya sendiri dan tak mampu membendung kesedihan karena sudah kehilangan salah satu perampok terbaiknya. Sierra yang berada di sana justru memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari markas profesor. Ia tahu dengan kematian Tokyo, profesor akan berada di situasi yang terdesak. Jadi ia pun berpikir untuk kabur menyelamatkan diri agar tidak terlibat dengan profesor. Marcel yang menyadari hal itu langsung memberitahu profesor dan mengajaknya untuk mengejar Sierra. Dalam pengejaran itu, Sierra terus menancap gas seperti tidak peduli dengan keselamatan bayinya. Padahal ia tahu sendiri kalau lokasinya dapat diakses dengan mudah oleh profesor. Bahkan saat ia dipaksa berhadapan dengan mobil Marcel, Sierra tetap tidak peduli dan nekat mempercepat laju mobilnya. Hingga akhirnya Marcel pun mengalah dan membiarkan Sierra pergi. Sementara itu di dalam gedung, Sagasta melaporkan tentang kematian Tokyo pada Tamayo. Tamayo yang mendengar hal itu tentu saja merasa sangat puas karena berpikir ini akan menjadi jalan untuk kemenangan mereka. Tapi ia tak berpikir dengan kematian Tokyo, ada 5 pasukan yang juga tewas dengan mengenaskan termasuk juga Gandia. Oleh sebab itulah Sagasta pun bertekad akan membalas kematian semua pasukannya dan memastikan kemenangan berada di pihak mereka. Untuk mendapatkan kemenangan di situasi itu, Sagasta memiliki ide yang sangat brilian. Seperti yang kita ketahui dari ledakan itu, Sagasta berhasil selamat bersama 2 orang pasukannya, kita sebut saja A dan juga B. Kali ini Sagasta akan berpura-pura menyerah bersama si A dan melaporkan kalau pasukannya yang lain telah tewas akibat pengeboman. Nah, si B akan ditugaskan untuk melepaskan semua bom atau perangkap di semua pintu agar pasukan Tamayo bisa masuk ke dalam gedung. Dan benar saja, saat itu Sagasta dan si A mengaku menyerah pada Palermo. Ia juga menyerahkan bukti kalung anggotanya yang sudah tewas, senjatanya, dan juga alat komunikasi miliknya. Di saat itulah Sagasta dan Palermo pun mulai bernegosiasi. Dari negosiasi itu, Palermo dan Sagasta sepakat mengizinkan tim medis untuk masuk ke dalam gedung demi bisa menyelamatkan si A yang terluka parah, sekaligus juga menyelamatkan Helsinki. Tanpa diketahui, tim medis yang akan masuk juga merupakan bagian dari rencana Sagasta. Sepertinya di sini Palermo dan yang lainnya cukup lengah karena berpikir kalau Sagasta benar-benar akan menyerah. Oleh sebab itulah 2 orang dokter militer pun mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung. Di waktu yang sama, profesor akhirnya berhasil menemukan Sierra. Di sana, baik profesor maupun Sierra saling menodongkan pistol satu sama lain. Sierra berpikir kalau profesor tak akan mungkin berani menembaknya karena membunuh tidak ada di kamus profesor. Namun ternyata dugaan Sierra salah besar. Profesor menembakkan pistolnya ke arah kaki Sierra. Sayangnya saat itu profesor pun gagal karena ternyata peluru pistolnya sudah dikeluarkan oleh Sierra saat ia kabur dari markas profesor. Alhasil, Sierra pun kembali berhasil menangkap profesor dan menyekapnya di dalam bagasi mobil. Selanjutnya, Sierra akan membawa profesor sebagai jaminan agar ia bisa melawan Tamayo. Sementara itu, di dalam gedung bank, Raquel dan Rio membuat video siaran langsung sebagai klarifikasi tentang kematian Tokyo.
Cerita Rachel tentang sosok Tokyo membuat masyarakat iba dan ikut merasakan kesedihan. Akibat siaran itu, masyarakat pun semakin marah pada Tamayo dan juga pihak militer. Hal itu pun membuat Tamayo semakin naik darah. Sebenarnya, ia juga ingin membuat video serupa dengan memanfaatkan kematian anak buah Sagasta untuk menarik simpati masyarakat. Namun kini Rachel dan Rio sudah mengambil langkah itu lebih dulu dan mengacaukan rencananya. Di tengah kemarahannya itu, Tamayo tiba-tiba mendapatkan telepon dari istrinya. Istrinya terdengar sangat ketakutan dan meminta Tamayo untuk segera pulang. Sesampai di rumah, Tamayo merasakan sesuatu yang janggal, jadi ia pun menekan tombol emergency agar polisi setempat segera datang ke rumahnya. Dan benar saja, sesampai di dalam, Tamayo melihat Sierra berada di sana sedang menyandra istrinya. Saat itu Sierra berniat membalas perbuatan Tamayo karena sudah memfitnahnya dan menjadikannya sebagai buronan. Ia juga mengatakan kalau ia bisa dengan mudah membalikan keadaan karena saat ini ia sudah berhasil menangkap profesor. Oleh sebab itulah ia pun meminta Tamayo untuk jujur pada media dan mengembalikan nama baiknya. Namun Tamayo tentu saja menolak permintaan Sierra. Ia tak ingin karirnya tamat karena ketahuan membohongi publik. Tamayo kemudian mengatakan kalau Sierra tak akan bisa lolos karena polisi akan segera tiba di rumahnya. Sierra yang mendengar hal itu pun terkejut dan langsung memukul Tamayo hingga pingsan. Di sisi lain, profesor yang masih disekap di dalam bagasi berhasil membebaskan dirinya. Setelah melihat keadaan, ia tahu betul apa yang sudah dilakukan oleh Sierra. Keadaan semakin memburuk begitu profesor mendengar suara mobil polisi mendekati kawasan tersebut. Ia pun segera keluar dari mobil dan masuk ke dalam apartemen tempat tinggal Tamayo. Di dalam apartemen itu, ia kembali bertemu dengan Sierra dan bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen. Di sana, profesor mengatakan kalau hanya ia yang bisa membantu Sierra saat ini. Jadi mau tidak mau, mereka berdua harus saling membantu agar bisa kabur dari Tamayo. Akibat kejadian itu, Tamayo meminta polisi untuk segera menyisir seluruh tempat di area tersebut. Profesor dan Sierra yang berada di salah satu unit apartemen tak bisa berdiam diri di sana dan harus segera mencari jalan keluar. Alhasil mereka pun kabur melalui jendela dengan memanfaatkan seutas tali. Setelah itu, mereka pun berpindah ke gedung lain dan bersembunyi di sebuah kamar yang kosong. Dari begitu banyaknya polisi yang dikerahkan, profesor mengetahui kalau sebentar lagi polisi juga akan memeriksa gedung tersebut. Jadi ia pun segera menyiapkan rencana agar ia bisa bebas dari polisi. Dengan akal jeniusnya, ia pun membongkar sofa di sana untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Jadi saat polisi datang menggeledah tempat itu, mereka tak bisa menemukan profesor dan juga Sierra. Dan ya, untuk kesekian kalinya, profesor lagi-lagi berhasil lolos dari kejaran polisi. Di waktu yang sama, saat keadaan cukup terkendali, Palermo dan yang lainnya mencoba alat mereka untuk mengalirkan emas melalui saluran pipa air menuju ke markas profesor. Mereka sudah menyiapkan alat penyedot air bertenaga nuklir untuk mengirimkan semua butiran emas sampai ke markas profesor. Lalu Benjamin yang ditugaskan untuk mengambil alih posisi profesor menyiapkan semua pasukan Serbia untuk menunggu datangnya butiran emas. Sejak beberapa tahun yang lalu, Palermo dan Berlin sudah merancang bagaimana cara mereka mengirimkan semua butiran emas sampai ke markas profesor, di mana semua butiran emas itu akan dimasukkan ke dalam saluran air yang akan didorong oleh pipa air sampai ke markas profesor. Dalam teorinya, mereka yakin dengan kekuatan pompa air itu, mereka bisa memindahkan 90 ton butiran emas dalam waktu 1,5 jam. Namun kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan teori tersebut. Meskipun begitu, Palermo tak ingin menyerah. Ia pun terus berdoa sambil memikirkan semua yang sudah dikorbankan untuk misi perampokan tersebut.
Tak disangka, semua rencana Palermo dan Berlin itu pun akhirnya berhasil. Semua emas yang sudah diubah menjadi butiran perlahan-lahan mulai turun di markas Profesor. Semua yang melihat hal itu merasa sangat puas karena itu artinya mereka berhasil mengeluarkan semua emas dari gedung bank. Di sisi lain, Profesor dan Sierra yang masih terjebak memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di situasi itu, Sierra pun meluapkan perasaannya pada Profesor. Ia mengaku sangat takut dengan penjara dan tidak ingin berpisah dengan anaknya. Profesor pun mencoba mengerti perasaan Sierra saat ini. Ia pun berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anggotanya dan juga Sierra. Perkataan Profesor berhasil membuat Sierra merasa lebih tenang. Setelah itu, Profesor pun menemukan sebuah HP di dalam rumah itu untuk menghubungi Benjamin. Benjamin dan Marseille kini ditugaskan untuk mengeluarkan Profesor dan Sierra dari dalam gedung. Dengan cepat, Benjamin dan Marseille menyiapkan rencana pembebasan Profesor dengan memanfaatkan sebuah truk sampah. Mereka yakin di tengah daerah pengawasan polisi, truk sampah pasti akan tetap diizinkan untuk beroperasi. Dan benar saja, Profesor dan Sierra pun berhasil diselamatkan setelah mereka menyamar masuk ke dalam truk sampah. Dengan cara itulah, Profesor dan Sierra pun berhasil lolos dari polisi untuk yang kesekian kalinya. Sesampai di markas, Profesor melihat hasil kerja keras pasukan Serbia yang kembali mengubah butiran-butiran emas menjadi bentuk batangan seperti semula. Saat ini, Profesor merasa sangat puas dan hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkan para anggotanya dari dalam gedung. Namun keadaan di dalam gedung ternyata berbeda dari ekspektasi Profesor. Saat ia berpikir Sagasta sudah menyerah, si B terus bergerak mengelilingi gedung dan mulai melepaskan semua perangkap di pintu dan di jendela. Sementara itu di kamp kepolisian, salah satu anggota Tamayo mendengar suara aliran air yang sangat kuat berasal dari dalam gedung. Seorang ahli pun mengatakan kalau aliran air kemungkinan besar digunakan oleh para perampok untuk memindahkan semua emas yang ada di dalam gedung. Menurut sang ahli, aliran air itu akan mengalir ke tangki air hujan nasional, yang mana ada 7 tangki air hujan yang tersambung dengan Bank Spanyol. Ada 5 yang mengalir ke bawah dan 1 yang mengalir ke atas. Jika dipikir secara logika, aliran air yang menuju ke bawah tentunya akan lebih mudah dipompa. Jadi ia pun yakin kalau salah satu tangki di bawah pasti dijadikan markas oleh Profesor. Oleh sebab itulah, Tamayo pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk memeriksa semua tangki air yang tersambung dengan gedung bank. Satu persatu tangki air itu pun digeledah oleh para pasukan Tamayo. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaan markas Profesor. Hingga akhirnya polisi pun tiba di tangki air hujan yang terakhir. Sementara di dalam markas, Profesor sudah mulai memasukkan semua batangan emas ke dalam truk untuk segera diamankan. Namun, Marseille tiba-tiba melihat segerombolan mobil polisi mengarah ke markas Profesor. Ia pun berteriak dan memberitahu Profesor tentang kedatangan polisi. Semua anggota perampok pun mengambil senjata mereka masing-masing untuk segera menyiapkan perlawanan. Namun, Profesor segera menghentikan mereka karena ia tak ingin ada siapapun yang menjadi korban. Gejolak antara Marseille dan Profesor semakin memuncak karena mereka memiliki pendapat yang berbeda. Namun, demi menghormati keputusan Profesor, Marseille dan yang lainnya pun terpaksa mengikuti Profesor dan menyerah pada polisi. Profesor dan semua anggotanya pun dikepung dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Namun setelah 15 menit perjalanan, Profesor mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia merasa kalau mereka sama sekali tidak bergerak dan yang terdengar hanyalah sirine polisi yang terus berulang. Tak disangka, polisi ternyata justru tidak menemukan markas Profesor, namun semua emas Profesor baru saja dicuri oleh perampok lain. Ternyata seorang perampok jenius seperti Profesor baru saja ditipu oleh segerombolan perampok
yang menyamar menjadi polisi. Harga diri seorang perampok terjenius baru saja diinjak-injak oleh seseorang yang tak diduga-duga. Tak disangka orang yang telah mengambil semua emas di markas Profesor ternyata adalah Tatiana, mantan istri Berlin, dan juga Rafael, anak dari Berlin. Jadi dahulu Tatiana memilih untuk bercerai dari Berlin karena jatuh cinta pada Rafael, anak tirinya sendiri. Oleh sebab itulah mereka berdua sudah tahu dengan jelas semua rencana perampokan yang dibuat oleh Berlin dan Palermo. Kejadian perampokan itu pun membuat Profesor dan yang lainnya sangat marah dan frustasi. Bagaimana tidak, sudah banyak nyawa, tenaga, dan pikiran yang telah dikorbankan untuk mendapatkan semua emas tersebut. Namun perampok itu dengan tega mengambil kesempatan untuk mencuri semua emas mereka. Alhasil Profesor dan yang lainnya pun bersiap untuk mengambil kembali semua emas yang telah dicuri. Dalam pengejaran itu, Profesor pun memberitahu Raquel dan Palermo tentang apa yang sudah terjadi. Ia pun mengingatkan kalau informasi itu tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama pihak militer. Tak lama kemudian, Profesor dan yang lainnya pun menemukan truk mereka. Namun anehnya mereka tak menemukan siapapun di sana. Bahkan semua emas mereka juga sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Saat itulah Palermo pun menyadari kalau ada satu orang yang kemungkinan besar menjadi pelakunya. Yap, orang itu tentunya adalah Tatiana, mantan istri Berlin. Dan benar saja di tempat itu, Profesor menemukan markas Tatiana dan juga Rafael. Tak disangka selama ini Tatiana dan Rafael memantau semua pergerakan Profesor dari markas tersebut. Hingga akhirnya mereka pun menemukan saat yang tepat untuk merebut semua emas dari tangan Profesor. Karena hal itu, Profesor pun segera menyiapkan rencana dadakan untuk merebut kembali semua emasnya. Yang pertama, ia pun meminta semua anak buahnya untuk menghancurkan semua barang bukti dari markas Profesor. Hal ini dilakukan untuk memancing perhatian polisi dan juga memecah belah konsentrasi Tamayo. Selanjutnya, Profesor meminta Rio untuk melacak semua CCTV jalanan yang mungkin dilewati oleh truk Tatiana dan Rafael. Namun ternyata Rafael cukup cerdas, jadi ia sudah lebih dulu memanipulasi CCTV tersebut. Dari semua kemungkinan, Profesor pun yakin kalau Tatiana dan Rafael pasti menyembunyikan semua emasnya tak jauh dari markas mereka. Profesor yakin semua emasnya pasti dikubur di sebuah tempat yang tak mungkin terfikirkan oleh manusia normal. Dan benar saja perkiraan Profesor sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tatiana dan Rafael. Mereka mengubur 90 ton emas di bawah tanah yang kemudian ditutup dengan rumah dan halaman yang dibuat seperti pada umumnya. Kembali ke dalam gedung, di sana si B akhirnya memberi aba-aba pertanda kalau tugasnya sudah diselesaikan. Kini saatnya Tamayo mengirim pasukan untuk masuk ke dalam gedung. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Tamayo pun langsung mengirimkan pasukan untuk masuk ke dalam gedung dari berbagai sisi. Setelah mendapatkan kode dari Sagasta, si A pun mulai berakting untuk mengacaukan keadaan. Di tengah kepanikan itulah si B muncul dan langsung menyergap Palermo. Penyergapan itu pun dilanjutkan oleh semua pasukan Tamayo yang berbondong-bondong masuk ke dalam gedung. Tak butuh waktu yang lama, semua anggota perampok pun berhasil ditangkap oleh anak buah Tamayo. Bak jatuh ditimpa tangga, semua emas mereka sudah dicuri dan sekarang semua anggota Profesor juga tertangkap. Lantas, apakah ini juga akan menjadi akhir bagi Profesor dan anggotanya? Keberhasilan Sagasta menyelesaikan misi membuat Tamayo sangat bahagia. Ia tak menyangka semua perjuangan dan pengorbanannya selama ini akhirnya menemukan titik terang. Ia pun langsung menghubungi Profesor untuk menyampaikan informasi tersebut. Profesor yang sedang dalam perjalanan untuk mencari Tatiana langsung menghentikan mobilnya. Sejenak ia hanya bisa terdiam dan tidak bisa memikirkan apapun.
Namun pada akhirnya ia pun mengambil keputusan untuk menyerah pada Tamayo. Bagaimanapun juga, Profesor sudah berjanji kalau ia akan selalu mendampingi para anggotanya apapun yang terjadi. Bukan hanya Tamayo, para anggotanya yang mendengar hal itu juga terkejut dengan keputusan Profesor. Karena Profesor yang mereka tahu selalu memiliki rencana lain di saat-saat terdesak sekalipun. Sebelum menyerahkan diri ke gedung bank, Profesor pun meminta Sierra untuk mengambil alih posisinya dan memimpin pasukan untuk menemukan semua emas mereka. Sierra yang mendengar hal itu merasa tidak yakin akan berhasil menyelesaikan misi tersebut. Namun, Profesor pun mengingatkan bagaimana sosok Sierra sebenarnya. Dari sekian banyak polisi dan militer yang dikerahkan untuk menangkap Profesor, hanya Sierra saja yang bisa menemukan Profesor dengan mudah. Karena hal itu, Profesor yakin kali ini Sierra juga akan berhasil menemukan semua emas yang telah dicuri. Karena hal itu, Profesor yakin kali ini Sierra juga akan berhasil menemukan semua emas yang telah dicuri. Mendengar semua penjelasan Profesor, Sierra pun mencoba meyakinkan diri dan akhirnya menerima misi tersebut. Sebelum berpisah, Profesor menitipkan secari kertas dan membisikkan sesuatu pada Sierra. Setelah itu, Profesor pun pergi untuk menyerahkan diri pada Tamayo. Di dalam gedung, Tamayo dan Gubernur Bank mengecek kondisi brankas emas bersama-sama. Dan ya, seperti yang sudah kita ketahui, semua emas dalam brankas sudah habis tak tersisa. Tak lama kemudian, Profesor pun tiba di depan gedung Bank Spanyol. Di sana, Profesor pun disambut oleh para pendukungnya yang sudah lama menantikan sosok Profesor. Dalam perjalanan menuju ke dalam gedung, Profesor dijaga dengan begitu ketat oleh pasukan militer. Sesampainya di dalam, Tamayo langsung menyergap Profesor dan menanyakan di mana semua emasnya. Profesor tentu saja tidak mungkin mengatakan kalau semua emasnya sudah hilang, karena emas itu bisa menjadi jaminan untuk menyelamatkan semua anggotanya. Jadi ia pun memilih untuk berpura-pura menutupi kebenaran tentang emas tersebut. Karena hal itu, Tamayo pun membuat penawaran. Bagi siapapun yang mau memberitahu di mana emas itu, maka ia akan langsung diberikan kebebasan. Tapi tentu saja penawaran itu hanyalah sia-sia, karena sejatinya tak ada siapapun di antara mereka yang mengetahui keberadaan emas tersebut. Tak disangka situasi seperti ini ternyata sudah diprediksi oleh Profesor sebelum perampokan dimulai. Saat itu, Profesor menjelaskan kalau mereka nantinya tertangkap, mereka bisa menggunakan emas yang sudah didapatkan untuk menyelamatkan diri. Kira-kira bagaimana caranya? Seperti yang kita tahu, emas yang ada di dalam Bank Spanyol adalah harta nasional milik negara. Jadi apabila semua emasnya hilang, maka sudah dipastikan Spanyol akan mengalami krisis moneter terbesar sepanjang sejarah. Nah, ancaman krisis moneter inilah yang akan dimanfaatkan oleh Profesor untuk menyelamatkan semua anggotanya. Oleh sebab itu, Profesor jauh-jauh hari sudah meminta semua anggotanya untuk membuat dokumentasi proses peleburan emas sampai pengirimannya. Jadi sebelum masuk ke dalam gedung, Profesor sudah meminta anak buahnya menyebarkan video dokumentasi itu untuk meyakinkan masyarakat dan pemerintah kalau semua emas negara saat ini sudah tidak ada di dalam Bank Spanyol. Dalam sekejap, berita itu pun langsung menggemparkan seluruh Spanyol, bahkan sampai ke luar negeri. Akibatnya, Tamayo pun mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk segera menemukan semua emas tersebut. Di saat itulah saat yang paling tepat bagi Profesor untuk mengajukan negosiasi. Profesor pun mengatakan kalau ia akan mengembalikan semua emasnya jika Tamayo membebaskan mereka semua. Di waktu yang sama, Sierra yang ditugaskan mencari emas kini mulai menajamkan instingnya untuk memikirkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dari pemikirannya, emas sebanyak 90 ton tidak bisa disembunyikan dengan mudah kecuali dengan cara dikubur. Dan tentu saja tempat yang paling aman adalah properti pribadi.
Nah, karena Tatiana dan Rafael tak mungkin mengubur emas di tempat yang jauh dari sana, maka Sierra pun mulai menyelidiki tempat jual beli tanah daerah setempat untuk melihat pembelian tanah dalam beberapa hari terakhir. Singkat cerita, setelah penyelidikan yang cukup panjang, Sierra dan timnya pun akhirnya berhasil menemukan sebuah lahan yang baru dibeli, namun tampak sangat mencurigakan. Karena sang notaris berkata kalau lahan itu tadinya kosong, namun sekarang tiba-tiba ada bangunan di atasnya. Alhasil, Sierra dan yang lainnya pun masuk untuk menggeledah tempat tersebut. Tak lama kemudian, Tatiana, Rafael, dan pasukannya pun datang untuk menghentikan Sierra. Setelah itu, Sierra pun menyerahkan surat yang sebelumnya dititipkan oleh profesor untuk Rafael. Di waktu yang sama, Angel akhirnya berhasil masuk ke dalam umpan yang dibuat oleh profesor. Jadi saat profesor meminta Marseille dan Benjamin untuk membakar bukti-bukti di dalam markas, ia sengaja meninggalkan jejak agar seolah-olah semua emas negara memang sudah dipindahkan oleh profesor. Selain itu, Marseille sengaja meninggalkan bukti yang memperlihatkan kalau semua emasnya dikirim melalui pelabuhan. Tamayo yang sudah merasa muak kembali menginterogasi profesor dan memaksanya untuk memberitahukan letak emas tersebut. Kali ini ia mengancam akan membunuh semua anggota profesor jika ia tetap tidak memberitahunya. Namun profesor malah mengajak Tamayo untuk lagi-lagi bernegosiasi. Profesor pun meminta Tamayo untuk membuat klarifikasi pada media dan mengatakan kalau semua emasnya sudah ditemukan. Dan profesor berjanji kalau semua emas itu akan segera dihantarkan secepatnya. Dan benar saja, di tengah klarifikasi di hadapan media, sebuah mobil box tiba-tiba datang menghantarkan semua emas. Profesor sengaja menyerahkan emas itu di hadapan media agar semua masyarakat dan pemerintah mengetahui kalau semua emas negara sudah dikembalikan. Dengan fakta itu, semua kepanikan tentang krisis moneter pun akhirnya terselesaikan. Namun, semua emas yang diserahkan oleh profesor itu ternyata bukanlah emas asli milik negara, melainkan hanyalah emas palsu. Hal itu pun membuat Tamayo lagi-lagi naik darah dan segera menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi anggota profesor. Profesor yang panik pun mencoba menjelaskan semuanya pada Tamayo. Ia mengatakan secara ekonomi pemerintah sebenarnya tidak perlu menggunakan emas negara, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan meskipun emas yang disimpan di dalam bank adalah emas palsu. Yang terpenting adalah krisis moneter kini sudah teratasi dan tidak ada pihak manapun yang mengetahui fakta tersebut. Apalagi Tamayo masih berpikir kalau semua emas negara saat ini berada di dasar laut. Meskipun begitu, Tamayo tetap tidak mau mendengarkan profesor dan lebih memilih untuk mengeksekusi mereka semua. Karena hal itu, profesor pun bersumpah jika ada salah satu dari mereka yang terbunuh, maka semua emas negara tidak akan pernah kembali dan karir Tamayo dipastikan akan hancur. Tak lama kemudian, suara tembakan pun terdengar berkali-kali dan memenuhi seisi gedung Bank Spanyol. Setelah itu, Tamayo pun keluar untuk mengumumkan kematian dari profesor dan semua anggotanya. Satu persatu jasad pun dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mobil box. Semua pendukung profesor pun akhirnya menangis melihat akhir dari perjalanan para perampok yang sangat mengenaskan. Tak disangka semua itu ternyata hanyalah tipuan belaka dari Tamayo dan profesor. Tamayo sengaja melakukan hal itu untuk menyelamatkan karirnya sekaligus ekonomi negara. Dengan berita kematian itu, para perampok juga akhirnya mendapatkan identitas yang baru untuk memulai kehidupan mereka. Di sisi lain, Sierra juga berhasil merebut kembali semua emas dari Tatiana dan juga Rafael. Sampai saat ini, kita belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya isi dari surat yang diberikan oleh profesor sampai membuat Rafael menyerahkan emas begitu saja. 24 jam kemudian, para perampok dikumpulkan di sebuah tempat untuk mendapatkan identitas yang baru.
Selain para perampok, Sierra dan anaknya juga tentunya akan mendapatkan identitas yang baru. Kemudian Sierra pun berkata pada profesor kalau semua emas mereka sudah ia simpan dengan rapi di Portugal. Dan series Money Heist season 5 pun akhirnya selesai. Sebenarnya di sini endingnya agak membingungkan ya, karena hanya Tamayo dan para perampok yang mengetahui fakta tentang emas palsu di dalam bank Spanyol. Dan Tamayo sendiri masih berpikir kalau emasnya berada di dalam laut. Lantas, apa kira-kira yang akan terjadi jika nantinya Tamayo tahu kalau semua emasnya tidak ada di lautan? Dan apa jadinya jika pemerintah tahu kalau semua emas yang mereka simpan sebagai harta nasional ternyata hanyalah emas palsu? Mungkin teka-teki ini akan terjawab di Money Heist season yang selanjutnya. Jadi untuk semua penggemar Money Heist, kita tunggu aja ya. Apakah series ini akan ada season 6-nya atau tidak? Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.